Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Clara Eksi Cantika dengan NIM 06051281 26049 dari kelas Indralaya. Di sini saya akan menjelaskan materi dan media pembelajaran berbasis ICT. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya, alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu akan memeriksa daftar kehadiran terlebih dahulu ya. Apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Alhamdulillah. Sebelum masuk ke materi, pada minggu kemarin Ibu sudah menjelaskan tentang makna dari Pancasila. Apakah ada yang bisa menjelaskan makna dari Pancasila? Ya, silakan. Ya, benar sekali. Pancasila terdiri dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Yang mana Pancasila yaitu 5 dasar yang ada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, setelah mengingat materi minggu lalu, kita pada hari ini akan membahas tentang kronologis lahirnya Pancasila. Pancasila yang kita gunakan sampai saat ini itu mempunyai sejarah dalam perumusannya loh. Untuk mengetahuinya, yuk simak materi berikut. Kronologis lahirnya Pancasila. Dengan tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan kronologis lahirnya Pancasila melalui bahan ajar yang telah diberikan oleh guru dengan tepat. BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia didirikan oleh Jepang pada tanggal 29 April tahun 1945. Dalam bahasa Jepang, BPUPKI disebut sebagai Dokuritsu Junbi Chosakai. Adapun tujuan pembentukan BPUPKI adalah sebagai pemenuhan janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi Indonesia. Dalam sidang pertama yang berlangsung selama 5 hari, sejak tanggal 29 Mei tahun 1945 itu, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasannya terkait dasar negara. Penamaan Pancasila berasal dari istilah panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip. Dalam proses pembuatannya diketahui ada 3 rumusan Pancasila yang disepakati dalam sidang BPUPKI. Adapun rumusan pertama yang disampaikan oleh Muhammad Yamin, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Persatuan Kebangsaan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan yang kedua yaitu dari Supomo, yang mana rumusannya itu yaitu 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan sosial. Rumusan yang ketiga disampaikan oleh Insinyur Soekarno. Adapun rumusannya yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Hasil sidang BPUPKI kedua. Sidang BPUPKI kedua menghasilkan rumusan dasar negara dan rancangan undang-undang dasar. Panitia ini menyetujui rancangan Primbel, yakni Piagam Jakarta yang sudah ditandatangani pada 22 Juni tahun 1945. Piagam Jakarta. Rumusan yang dinamai sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Center memuat rumusan Pancasila, yakni 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun demikian, poin pertama Pancasila diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Hal itu diusulkan langsung oleh Hatta. Ia mengaku mendapat protes dari seorang opsir sebagai utusan Kaigun yang memberitahukan bahwa para wakil Protestan dan Katolik cukup keberatan dengan poin pertama Pancasila. Setelah melalui proses sidang yang panjang, akhirnya Pancasila disahkan oleh Sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 dengan rumusan 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah, mungkin itu saja materi yang bisa Ibu sampaikan. Sebelum Ibu menyampaikan sebuah kesimpulan dari materi kita pada hari ini, apakah ada yang ingin bertanya? Baiklah, mungkin belum ada. Di sini Ibu akan menyampaikan kesimpulan dari materi kita hari ini, yaitu pemilihan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila merujuk pada momen sidang Dokuritsu Junbi Chosakai. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus tahun 1945. Pada sidang tersebut disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukaddimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Itu saja materi dari Ibu hari ini. Selanjutnya ada tugas, yang mana tugas ini dijawab, dicatat di buku latihan, dan akan dikumpulkan pada pertemuan minggu depan. Selamat mengerjakan! Mungkin itu saja materi kronologis lahirnya Pancasila. Semoga bisa menambah wawasan kita semua. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.